Halo sobat, selamat datang kembali di channel Kapten Anime, channel yang membahas seputar dunia anime. Di pembahasan kali ini masih seputar dunia One Piece. Kita tahu kalau Luffy adalah seorang bajak laut dengan kemampuan Housoku Haki yang luar biasa. Tentu saja dia punya sejarah yang membuat angkatan laut merasa kerepotan dan harus berhadapan dengan banyak musuh mengerikan sepanjang perjalanannya. Kadang ia bahkan tidak sanggup untuk menghadapi musuh yang menghadangnya. Untuk membantu Kapten Topi Jerami ini yang merupakan Clan D, ada sejumlah tokoh yang sudah mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Inilah 6 di antaranya. Sebelum kita memasuki pembahasannya, yuk intro dulu. Yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, Zhang mengorbankan satu lengannya untuk menolong Luffy. Saat Luffy masih kecil, di mana ia belum lama memakan buah iblisnya, Higuma sang bandit gunung menculiknya dan membawanya ke lautan. Masalahnya ada monster laut di dekat perairan itu yang membahayakan nyawanya. Zhang sukses mengejar Luffy dan menyelamatkannya. Namun sebagai ganjaran, Zhang harus mengorbankan lengannya. Ia pun menjadi tokoh pertama yang terlihat berkorban demi Luffy. Hingga Mihawk yang mengetahui kalau Zhang kehilangan lengannya, ia pun tidak berminat untuk duel dengannya lagi. Yang kedua, Zoro berkorban menerima seluruh rasa lelah dan sakit Luffy. Sebenarnya bukan hanya Zoro saja yang mencoba mengorbankan diri demi sang kapten Luffy. Sanji pun siap berkorban agar kapten mereka selamat. Namun entah kenapa Zoro pada akhirnya melumpuhkan Sanji, hingga dia harus menghadapi Kuma sendirian. Kuma lalu memberikan seluruh rasa lelah dan sakit yang diderita Luffy kepada Zoro, yang saat itu juga sudah babak belur akibat pertarungan melawan Owars. Seharusnya teknik Kuma ini dapat membunuh Zoro jika tubuh Zoro tak bisa menahan rasa sakit yang diderita sang kapten. Namun untungnya, Zoro masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga, pengorbanan Mr. Two kepada Luffy yang sangat dramatis. Kalau saja Mr. Two lolos dari penjara Impel Down dan Marineford, dia mungkin sudah jadi anggota kelompok topi jerami sekarang. Tidak tanggung-tanggung, dia sudah 2 kali berkorban demi Luffy. Yang pertama dia lakukan di Alabasta untuk menolong kru topi jerami lolos dari armada hina. Yang kedua dia lakukan untuk menolong Luffy dan tahanan lain agar lolos hingga ke Marineford dengan bertahan di Impel Down, meski ia tahu ia akan dihajar oleh Magellan. Demi sahabatnya, Mr. Two benar-benar rela melakukan apa saja. Bahkan di Impel Down pun dia tidak ragu untuk menolong Luffy hingga ia bisa menemukan Ivankov. Hingga akhirnya ia rela untuk menyamar agar Luffy bisa keluar dari penjara pemerintah dunia. Yang keempat, pengorbanan sang kakak Ace untuk adik tercinta Luffy. Sebenarnya, Akainu ingin membunuh Ace dan Luffy di Marineford. Ia merasa keduanya adalah ancaman. Yang satu keturunan dari Monkey D. Dragon, satunya lagi keturunan Goldie Roger. Keduanya diwarisi darah berbahaya dan harus dihabisi. Akainu bahkan tidak memperdulikan bajak laut lain seperti Marco, asalkan dia bisa membunuh Ace dan Luffy. Tak diduga yang diincar pertama Akainu bukanlah Ace, yang saat itu sudah bertekuk lutut di hadapannya. Namun ia justru mencoba ingin menghabisi Luffy. Kemudian Ace yang mengetahui Luffy dalam bahaya, insting sang kakak justru berkorban untuk saudaranya, membiarkan dirinya tewas oleh pukulan fatal Akainu.
Pengorbanan ini yang memotivasi Luffy untuk menjadi lebih kuat. Momen ini juga yang membuat hati para penggemar seakan bergetar. Yang kelima, Kuma mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan seluruh kru topi jerami di Sabaody, lalu terus bertahan melindungi Tosan Sunny hingga tubuhnya rusak parah. Zoro yang sempat mengorbankan dirinya ke Kuma agar Luffy tidak ditangkap oleh si Chichibukai itu. Namun kemudian di Sabaody justru Kuma yang berkorban demi Luffy dan topi jerami. Ternyata Kuma mengambil resiko nekat dengan muncul saat topi jerami terdesak oleh Pacifista dan Sentomaru. Awalnya ia terlihat seperti menyerang mereka, namun sebenarnya ia justru hanya menerbangkan mereka ke tempat-tempat di mana mereka bisa meningkatkan kemampuannya. Tak sampai di sana, Kuma juga berkorban dengan terus bertahan di Sabaody untuk melindungi kapal Tosan Sunny. Pengorbanan ini sayangnya benar-benar melenyapkan kemanusiaan Kuma. Kini dia sudah sepenuhnya menjadi pacifista gara-gara kesempatan yang dibuatnya dan jadi budak Tenryubito. Yang keenam, Pedro menghadang musuh dan meledakkan dirinya untuk kelompok topi jerami agar bisa berlayar. Dikejar-kejar dari pasukan bajak laut Big Mom, dan salah satunya adalah ancaman dari Katakuri di atas kapal. Topi jerami sempat berada dalam situasi genting di Whole Cake Island. Lapisan permen Perospero terutama berhasil menghambat kapal Tosan Sunny yang akan berlayar. Pada akhirnya, Pedro yang umurnya sudah pernah berkurang karena Big Mom. Pedro kemudian memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan meledakkan diri, agar Luffy yang dipercaya akan menjadi raja bajak laut itu selamat. Nah, seperti itulah pengorbanan untuk Luffy sebagai perwakilan klan D. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pendapat lain atau ide lain untuk dibahas? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.